Oke semua, hari ini kita akan melanjutkan part 2 dari MySQL dan Java. Kita akan membuat sebuah program sederhana perpustakaan, atau kita akan membuat peminjaman buku dengan menggunakan konsep Java dan database-nya menggunakan MySQL. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian coding ya. Jadi di bagian coding kemarin, teman-teman kita sudah membuat sebuah form buku ya. Jadi kita di part pertama, bagi yang belum menonton di video part pertama, silahkan tonton dulu di video part pertamanya. Oke, jadi di bagian kedua ini kita akan membuat sebuah fungsi. Nah, kalau kita kemarin sudah membuat fungsi tambahnya, sekarang kita akan membuat fungsi editnya. Nah, namun sebelum kita membuat fungsi edit, kita akan membuat data di dalam buku ini. Dia akan muncul ke dalam text field yang sudah kita isi. Jadi setelah kita klik ini masuk ke text field, baru kita bisa lakukan proses editing maupun hapus. Jadi kita akan code di bagian tabelnya. Jadi kita masuk ke bagian event, terus kemudian kita pilih mouse clicknya ya. Jadi kita TB buku mouse click. Jadi dia akan masuk ke dalam sebuah metode ya. Jadi ini kita akan lakukan pemanggilan tabel ke dalam field yang sudah kita akan isi. Oke, langsung saja kita akan buat baris bukunya. Jadi kita akan membuat, karena kan kemungkinan akan ada banyak data, jadi data yang mana yang akan dipilih, data itu yang akan masuk ke dalam filenya ini. Jadi otomatis kita akan membuat terlebih dahulu barisnya. Terus di buku, yang kita ambil adalah row pointnya. Get point. Oke, lalu kita juga akan mengambil ID bukunya. ID buku itu dia letaknya di row nomor 1 ya, nomor 0 ya, karena dihitungnya dari 00, 1, 2, 3. Nah, jadi dia di mana? Jadi kita ambil baris ini dari variabel ini, baris yang ke 0. Terus kita ubah jadi string. Nah, setelah kita dapat ID bukunya, langsung kita bawa ke sini, ke tf ID buku. Dot set text itu si ID buku. Nah, sama konsepnya ya. Jadi selanjutnya kita buat yang nama buku. Ini kita pakai baris 1. Kemudian nama bukunya kita set teksnya dengan nama buku. Oke, selanjutnya jenis buku. Nah, yang jenis buku ini karena dia pakai combo box ya. Jadi combo box ini kita akan set, ya, cuma kita harus pakai if juga. Jadi karena ini dia item ya, bukan di dalam teksnya ya. Jadi ini kan dia di dalam sebuah item nih. Nah, jadi kalau kemarin kita editnya ini kan dia combo box ini dia masuknya ke dalam model itemnya kita. Jadi di sini dia akan ada beberapa model. Nah, kita akan buat saat diklik dia akan masuk. Nah, cuma masuknya ini sesuai dengan dia indeks keberapa.
Jadi terus nah yang di sini kita pakai if ya. Jadi jika stringnya, jadi jenis buku yang didapatkan itu sama dengan novel, karena dia indeks ininya ya, indeks satunya dia novel, komik, IT, pemrograman kan gitu dia. Jadi itu indeksnya kan ini dia. Kan ini dia indeksnya yang kita punya. Ini datanya, indeksnya dia kan mulai dari 0. Maka kalau dia dapat buku, maka kita set CB jenisnya, set selected item, kita pakai selected index. Oke, kita ambil yang 0. Selected item juga bisa. Else if dot itu sama dengan komik, indeks kedua ya. Berarti CB jenis dot select next itu yang satu. Kita ambil if lagi ya. Else if, nah ini kita bisa copy ya. Oke, kalau dia IT, indeksnya dia nomor 2. Kalau dia pemrograman, indeksnya dia nomor 3. Terus yang terakhir kita ambil pengarang ya. Ini kan ada pengarang nih terakhir nih. Oke, string pengarang buku get diambil yang nomor 3. Benar ya, kalau pengarang itu 0, 1, 2, 3. Oke, benar. Oke, setelah kita ambilkan ke string, kita masukkan dia ke dalam TF pengarang. Set teks pengarang. Oke, terus kemudian kita run. Oke, nah jadi kita bisa pilih, klik, nah dia akan berubah, klik, dia akan berubah, itu ya. Oke, selanjutnya baru kita bisa melakukan proses editing. Nah, setelah kita masuk ke dalam proses fill tabelnya, jadi setelah kita bisa melakukan editing di sini, baru kita bisa melakukan editing. Nah, editingnya di sini kita akan melakukan proses
edit dari filenya. Kalau di edit di dalam database dia menggunakan perintah yang namanya update. Jadi kurang lebih sama dengan yang kemarin ada insert, sekarang kita pakai yang update. Sama kita menggunakan try catch lagi ya. Ini juga kemarin kita menggunakan try catch. Kita pilih try catch. Oke. Dan kita try adalah ini ya, string SQL. Kita buat sebuah, jadi update, kita di dalam nama tabelnya kita adalah tbuku ya. Filenya ini sama dengan yang ada di dalam ini ya, database-nya kita. Jadi update tbuku terus set. Nah, yang kita set adalah nih, data yang di sini kita akan gunakan untuk melakukan setting terhadap database. Jadi data yang ada di field ini kita gunakan. Nah, jadi kalau kita masih ingat field yang sudah kita buat kemarin, kita punya beberapa field ya. Jadi beberapa field yang harus sama dengan yang ada di dalam database. Jadi kalau di database kalian namanya buku, filenya jadi harusnya namanya buku. Oke, jadi kalau di namanya ID ya berarti kalian harus setnya dengan ID. Oke, jadi kita akan set ini ya, update set. Yang pertama yang kita set adalah nama. Kenapa ID tidak perlu di set? Karena dia akan kita pakai untuk penanda. Jadi penanda perubahan yang akan kita lakukan. Jadi kita akan merubah nama, jenis dan pengarang berdasarkan ID-nya yang mana. Nah, gitu. Oke ya, kita akan merubah nama. Jadi yang di field dalam database kita ada nama, terus kemudian kalau yang masih lupa bisa tonton video sebelumnya ya. Jadi ini ya, nama, jenis, pengarang. Ini harus sama dengan field yang ada di dalam database di localhost kemarin. Oke, kita akan update set nama, terus petik 1, petik 2, tf nama, petik 2, petik 1, koma jenis sama dengan 1 petik 2 tf jenis tuh combo cb, dia cb jenis dot get selected item ya kan, sama dengan ini kan. Jadi get selected item, terus plus petik 2 petik 1 koma, terus setelah jenis kita punya pengarang sama dengan petik 2 petik 1 petik 2 plus dengan tf pengarang dot get text plus petik 2 petik 1. Salah, petik 1 2, oke, 1 petik 2 1, baru kita gunakan where
ID. Yang kita ambil ID-nya adalah plus ini ya, ID-nya adalah di dalam TF ID. Where T1/2 plus TF ID buku dot get text. Terus ditutup dengan plus T2 T1, terus terakhir titik koma. Oke, di gitu ya. Jadi ada update T buku, set nama T buku get text, di update adalah 12 21, terus koma, jenis digunakanlah CB jenis, terus kemudian pengarang TF pengarang get text, kemudian where ID-nya kita ambil dari TF ID buku.get text. Oke. Setelah kita ini sama dengan yang kemarin ya. Jadi kita ambil yang connection juga, terus kemudian prepare juga, terus kemudian prepare statement juga, terus kemudian kita execute juga. Kalau dia berhasil berarti kita lakukan perubahan data berhasil. Ini nih kita bisa copy aja ya. Oke ya, jadi setelah dia koneksinya berhasil, terus kemudian jadi dieksekusinya berhasil, kita lakukan data berhasil diedit. Terus kita juga panggil load table. Nah, kalau cache-nya salah, kita ambil gini juga ya, sebuah message juga. Jadi kita gunakan terus show. Oke. Data gagal diedit, terus kita tambahin errornya apa. Oke, lalu kita juga melakukan setelah berhasil jadi kita juga harus melakukan load tabelnya. Oke, kita coba running ya. Kita pilih dulu, lalu Conannya ini kita ganti dengan serial Conan. Terus kemudian kita klik edit, data berhasil diedit, ada notif, terus kemudian dia berubah serial Conan. Oke, yang di bawahnya misalkan pemrograman web, kita ganti pengarangnya dengan Joko, terus kita edit, ada notif data berhasil diedit, dia keluar Joko. Oke, jadi itu untuk proses fill tabel. Terus kemudian ada proses editing juga di dalamnya. Jadi saat kita klik tabelnya, dia akan masuk ke sini. Terus kemudian saat kita lakukan edit, dia akan melakukan proses editing. Oke, itu di video hari ini. Video selanjutnya kita akan buat dua tabel ini, dua field ini hapus dan clear. Oke, terima kasih, selamat mencoba.